Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan argumentasi mengenai sholat tarawih ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Sholat tarawih ala madhabi ahli sunnah wal jamaah. Kenapa saya katakan tarawih ala thariqati ahli sunnah wal jamaah atau sholat tarawih menurut versi madzhab ahli sunnah wal jamaah? Karena banyak pula amaliyah sholat tarawih di luar madhab ahli sunnah wal jamaah yang mencakup 4 madhab di dalam bidang fikih, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang dimaksud adalah sholat tarawih dalam lingkungan madzhabul arba'ah. Terutama yang ditekankan di sini adalah sholat tarawih ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Sholat tarawih menurut madhab Imam Syafi'i. Karena di Indonesia ini mayoritas umat Islamnya mengikuti madhab Imam Syafi'i, karena memang madhab yang diajarkan oleh para wali pada zaman dahulu yang ditekankan adalah madhab Syafi'i. Karena juga banyak kalangan ahli sunnah wal jamaah yang notabene kaum Nahdiyin yang sudah menjalankan sholat tarawih di luar versi mazhab ahli sunnah wal jamaah, karena memang mereka sudah termakan atau terpengaruh oleh opini-opini, pemahaman-pemahaman di luar ahli sunnah wal jamaah. Seperti mereka mengatakan sholat tarawih itu yang penting tertib, daripada melaksanakan sholat tarawih yang 20 rakaat dilaksanakan secara terburu-buru, lebih baik menjalankan atau melaksanakan sholat tarawih yang 8 rakaat asalkan tertib. Ini kan banyak juga dijumpai di daerah-daerah yang sudah mulai melaksanakan tarawih di bawah 20 rakaat. Namun sebelumnya yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah dasar daripada sholat tarawih yang diambilkan dari hadis atau bersumberkan dari hadis
dan hadisnya pun sering dijumpai di berbagai kitab hadis, terutama kitab-kitab hadis yang pokok yang sebanyak 6 hadis. Di kalangan santri dikenal dengan sebutan kutubus sittah, 6 hadis yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, kemudian Sunan Abi Najah. Itulah hadis-hadis yang 6 yang dikenal dengan sebutan kutubus sittah. Baik, akan saya bacakan hadisnya. Ini saya mengambil dari kitab Sahih Muslim. Maaf kalau agak panjang karena memang hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim ini panjang-panjang hadisnya karena dengan sanad yang panjang dan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsana Abdu bin Humaidin akhbarona Abdur Razzaq akhbarona Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadhana min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gemar melakukan ibadah pada bulan Ramadan dengan tanpa memerintahkan mereka, para sahabat-sahabatnya, dengan kuat atau dengan kukuh atau dengan tekanan-tekanan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan sahabat, jadi tidak ditekankan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat untuk melakukan qiyamul Ramadan. Fayaqulu, maka beliau bersabda, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadan karena iman dan mencari ridho Allah atau mencari pahala dari Allah, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika, tsumma kana al amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadron min khilafati Umar ala dzalik. Setelah beliau wafat, masalah sholat tarawih, masalah berjamaah sholat tarawih yang tidak ditekankan oleh Rasulullah SAW, sampai pula pada masa khalifahnya Abi Bakar dan pada permulaan daripada khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaksud qiyamul Ramadan di sini, qauluhu fi qiyami Ramadhana ay fi qiyami ihya'i layalihi bit tarawih. Yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan, melakukan ibadah pada bulan Ramadan, yaitu mengisi atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Yang dimaksud dengan bahwa
Rasulullah SAW tidak menekankan para sahabatnya untuk melakukan sholat tarawih. Maksudnya qala An-Nawawi manahu la ya'muruhum amro ijabin wa tahtimin bal amru nadbin wa targhibin. Jadi maksud bahwa Kanjeng Nabi tidak sama sekali mewajibkan sholat tarawih, akan tetapi Kanjeng Nabi memerintahkan sholat tarawih itu yang berarti sunat melakukan sholat tarawih. Itulah hadis yang dijadikan acuan sebagai dasar daripada sholat tarawih. Kemudian kita juga harus tahu mengenai asal usulnya sholat tarawih. Dan juga kita harus tahu mengapa sholat pada malam bulan Ramadan itu dinamakan sholat tarawih. Di sini ada beberapa riwayat. Menurut satu riwayat, ketika Kanjeng Nabi masih ada sebelum beliau wafat, bahwa beliau pernah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah beserta para sahabat di masjid. Beliau melakukannya hanya 2 malam. Kemudian ada lagi riwayat yang menceritakan bahwa beliau pernah melakukan sholat tarawih bersama para sahabat secara berjamaah di masjid selama 3 malam pada malam-malam yang berbeda. Namun riwayat inilah riwayat yang paling masyhur atau pendapat yang paling masyhur bahwa Kanjeng Nabi melakukan sholat tarawih di masjid secara berjamaah bersama para sahabat selama 3 malam pada malam-malam yang berbeda-beda, yaitu pada tanggal 23 Ramadan, kemudian tanggal 25 Ramadan, dan yang terakhir pada tanggal 27 Ramadan. Ini salah satu hadisnya akan saya bacakan. Wa haddatsani Harmalah bin Yahya akhbarana Abdullah bin Wahb akhbarani Yunus bin Yazid an Ibnu Syihab qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fa shalla fil masjidi fa shalla rijalun bi sholatihi fa asbaha yatahadatsuna bidzalika fajtama'a aktsaruhum minhum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatis tsaniyati fa shallu bi sholatihi fa asbahan nasu yadhkuruna dzalika fa kathura ahlul masjidi minal lailatis tsalisati wa kharaja fa shallu bi sholatihi falamma kanat lailatur rabi'atu ajaza al masjidu an ahlihi falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafiqa rijalun minhum yaquluna as-sholata falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kharaja li sholatil fajri falamma qada al fajra aqbala 'alan nasi thumma tashahhada
Faqala amma ba'du fa innahu lam yakhaf alayya sya'nukum al-lailata walakin khasyitu an tuprada alaikum sholatul laili wa ta'jazu anha. Jadi pada hadis riwayat ini diceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pernah melakukan sholat tarawih di masjid secara berjamaah dengan para sahabat selama 3 malam. Itu malam tanggal 23 Ramadan, malam tanggal 25 Ramadan, kemudian terakhir pada tanggal 27 Ramadan. Setiap malamnya jamaah sholat tarawih itu semakin bertambah sehingga puncaknya itu pada malam yang ketiga, pada malam ke-27 Ramadan, jamaah sholat tarawih semakin banyak sehingga masjid pun tidak sanggup menampung jamaah sholat tarawih. Nah, kemudian pada malam yang keempatnya Kanjeng Nabi tidak keluar dari rumah, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah bersama para sahabat. Para sahabat pun bertanya-tanya. Nah, akhirnya pada malam yang keempat itu pada tanggal 29 Ramadan, Kanjeng Nabi keluar dari rumah, masuk masjid menjelang sholat subuh. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, beliau menghadap kepada jamaahnya, berpidato, menjelaskan tentang alasan kenapa Kanjeng Nabi tidak melakukan lagi sholat berjamaah di masjid. Sebenarnya niatan Kanjeng Nabi itu sholat di masjid bukan untuk sholat berjamaah, namun dengan sendirinya umat Islam, para sahabat kala itu mengikuti sholatnya Kanjeng Nabi setiap Kanjeng Nabi sholat pada malam bulan Ramadan. Artinya selalu mengikuti sholat Kanjeng Nabi berjamaah bersama dengan Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi menjelaskan alasannya. Sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi itu bukan masalah masjidnya yang sudah tidak lagi mampu menampung jamaah sholat tarawih yang semakin membludak, akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi khawatir seandainya sholat tarawih ini dipadukan kepada umatnya, padahal umatnya Kanjeng Nabi tidak akan mampu mengemban beban kewajiban sholat tarawih. Pada riwayat yang lain Kanjeng Nabi memaparkan alasannya bahwa yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi bukan amaliyah daripada sahabatnya yang selalu mengikuti sholatnya Kanjeng Nabi. Jadi di sebagian riwayat lam yakhaf alayya makanukum. Sebuah riwayat lam yakhaf alayya sya'nukum. Lam yakhaf alayya makanukum. Yang maksud adalah Kanjeng Nabi tidak khawatir dengan keberadaan masjid yang sudah tidak mampu lagi menampung jamaah sholat tarawih, dan juga
Yang Nabi tidak mengkhawatirkan tentang perilaku para sahabat yang selalu mengikuti sholatnya kanjeng Nabi. Tetapi yang dikhawatirkan oleh kanjeng Nabi yaitu kanjeng Nabi khawatir kalau sholat tarawih itu dipardukan terhadap umatnya, padahal umatnya kanjeng Nabi sangat lemah bila terjadi sholat tarawih itu dipardukan kepada umatnya. Lawang hanya disunatkan saja sholat tarawih, terutama pada akhir-akhir zaman sekarang, masih banyak umat Islam yang tidak mampu melaksanakan sholat tarawih, terutama melakukannya secara berjamaah. Bisa dibuktikan di setiap masjid-masjid dari hari ke hari, dari malam ke malam, jamaah sholat tarawih bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang. Mungkin malam pertama ada 10 saf, malam kedua menurun 9 saf, malam ketiga menurun menjadi 8 saf, dan seterusnya menjadi 1 saf, bahkan menjadi mungkin separuh saf, mungkin saja menjadi 5 orang dengan imamnya gitu. Ya, karena memang melakukan sholat tarawih ini sangat berat, apalagi dilakukan pada malam hari setelah berbuka puasa. Kebanyakan orang itu kalau sudah berbuka puasa, apalagi kalau makan terlalu kenyang, akan berat melaksanakan ibadah dan sangat ngantuk. Nah, itulah asal usul daripada sholat tarawih. Kemudian yang harus kita ketahui, kenapa sholat tarawih itu dinamakan sholat tarawih. Di sini saya akan mengambil referensi dari kitab Fathul Muin dan I'anatut Thalibin. Sumiyat tarawiho li'annahum kanu yastarihuna lituli qiyamihim. Nah, ini dinamakan sholat tarawih karena mereka suka beristirahat di sela-sela sholat tarawihnya, karena terlalu lamanya berdiri ketika sholat tarawih. Jadi karena kecapean, karena terlalu lamanya berdiri di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Mungkin orang-orang zaman dahulu kalau sholat tarawih bacaannya mungkin membaca surat-surat yang panjang-panjang, maka mereka beristirahat. Tapi istirahatnya mereka itu pada zaman dahulu di Mekah, istirahat mereka itu bukan berdiam seperti duduk-duduk atau mungkin tidur-tidur atau ngasoh dulu atau bahkan mungkin ngopi dulu, merokok dulu. Bukan istirahat seperti itu. Beda dengan zaman sekarang. Ketika imam sudah berdiri, makmumnya masih duduk. Sampai ketika imamnya sudah membaca Fatihah, sudah sampai waladhdallin, sudah selesai baca Fatihah, akan baca surat pendek, makmumnya baru berdiri mengikuti imamnya. Jadi yang dimaksud istirahat di situ bukan istirahat semacam itu. Kalau istirahat seperti itu namanya itu korupsi sholat, karena dia tidak mengikuti bacaan Fatihahnya imam. Ini sering terjadi di masjid-masjid di kampung-kampung. Karena capek duduk aja, imamnya sudah waladhdallin baru berdiri. Nah, itu kan korupsi dalam sholat. Jadi tidak mengikuti sholatnya imam secara penuh. Istirahat mereka pada zaman dahulu di Mekah itu istirahatnya yaitu dengan melakukan selingan. Selingannya itu dengan
diselingi melakukan tawaf. Satu kali tawapan, 7 kali mengelilingi Ka'bah. Nah, setelah itu maka muncul istilah nama sholat tarawih. Karena ketika melaksanakan sholat tarawih, di antara sholat tarawih itu ada selingan dengan melakukan tawaf. Jadi di sini jelas bahwa yang namanya sholat tarawih itu ada khasnya. Khas daripada sholat tarawih itu harus ada selingannya. Baru itu dinamakan sholat tarawih. Kalau tidak ada selingannya, kemungkinan itu disebut hanya qiyam Ramadan, hanya melakukan sholat pada malam bulan Ramadan. Kalau di daerah yang lain atau negara-negara yang lain seperti di Indonesia, karena tidak mungkin melakukan selingan sholat tarawih dengan melakukan tawaf, maka disiasati oleh para ulama sholat tarawihnya itu diselingi atau diselingi dengan membaca doa. Kemudian ada lagi, setiap 4 rakaat dari sholat tarawih, dari mulai tarawih yang kedua, satu tarawihan itu 4 rakaat 2 salam dari tarawihan. Nah, mereka menyelingi tarawih dengan tawaf itu di antara 2 tarawihan, di antara 4 rakaat. Kemudian 4 rakaat yang lain. Jadi satu tarawihan itu 4 rakaat 2 salaman. Biasanya menyebutkan nama-nama sahabat khulafaur rasyidin, dari mulai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dimulai dari tarawih yang kedua sampai tarawih yang keempat. Nah, itu untuk memastikan hitungan bilangan rakaat tarawih agar tidak keliru hitungannya. Jadi ketika sudah mencapai ucapan sahabat yang keempat Sayyidina Ali, berarti sholat tarawih sudah sempurna, genap mencapai 20 rakaat. Kemudian ketika disebutkan nama sahabat, disunatkan membaca tarodhi. Si makmum menjawab dengan bacaan tarodhi, itu mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu, seperti al-khalifatul ula li sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu Bakar As-Siddiq, kata makmum radhiyallahu anhu. Nah, itu hukumnya sunat. Seperti yang ditemui di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Mungkin untuk kalangan santri, para ustaz silahkan dibaca dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, bahwa ya tarodhi, membaca radhiyallahu anhu ketika diucapkan salah satu nama sahabat dari khulafaur rasyidin, itu disunatkan menjawab dengan kalimat radhiyallahu anhu. Jadi apabila sholat sunat itu tidak ada selingannya sama sekali, maka itu namanya bukan sholat tarawih. Kemungkinan hanya qiyamu Ramadan biasa saja, melakukan sholat sunat pada malam bulan Ramadan saja, jadi bukan sholat tarawih yang dimaksud. Nah, sholat tarawih yang dilaksanakan di Mekah, di Masjidil Haram pada zaman dahulu sampai sekarang pun masih 20 rakaat jumlah rakaatnya.
Jadi di sana di Mekah, di Masjidil Haram, di pusatnya Wahabi, dari dulu sampai sekarang sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Tapi orang-orang Wahabi di Indonesia malah mengikuti pendapatnya Muhammad Nasiruddin Albani, yaitu sholat tarawih dengan kurang dari 20 rakaat, seperti melakukan sholat tarawih 8 rakaat atau sholat tarawih dengan 11 rakaat. Jadi mereka malah mengikuti pendapatnya Muhammad Nasiruddin Albani, melakukan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat. Jadi sebenarnya orang Wahabi di Indonesia itu lebih Wahabi daripada biangnya Wahabi. Wong di sana saja di Masjidil Haram di Mekah dari dulu sampai sekarang yang namanya sholat tarawih itu 20 rakaat sampai sekarang. Nah, kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kebetulan beliau sedang berada di Madinah ketika di bulan Ramadan, beliau beserta jamaahnya melakukan sholat tarawih karena tidak bisa selingan dengan tawaf, maka untuk mengimbangi keutamaan sholat tarawih di Mekah, mereka menambah bilangan rakaat. Di antara 2 tarawehan mereka menambah 4 rakaat dengan 2 salaman. Nah, mereka melakukannya sebanyak 4 kali. 4 kali 4 16 rakaat. Maka sholat tarawih yang mereka lakukan itu jumlahnya 36 rakaat. Karena untuk mengimbangi keutamaan selingan yang dilakukan di Mekah dengan tawaf. Nah, namun ini sebagai khususiyah, sebagai keistimewaan yang hanya boleh dilakukan oleh orang Madinah pada zaman dahulu, tidak boleh ditiru oleh orang-orang yang melakukan tarawih di luar Madinah. Kemudian juga saya akan menjelaskan tentang kebiasaan bacaan di dalam sholat tarawih. Biasanya di dalam tarawih itu seperti yang berlaku di zaman sekarang ini, bacaannya dengan membaca surat-surat pendek dari mulai surat At-Takatsur sampai surat Al-Lahab. Kemudian pada rakaat yang kedua dengan mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaatnya. Sebenarnya itu tidak diperintahkan, tidak perintahnya, tidak disunatkan, namun juga tidak dimakruhkan, boleh-boleh saja. Jadi itu hanya mengikuti kebiasaannya tarawihnya orang Mekah pada zaman dahulu, yang fungsinya untuk menghitung bilangan rakaat sholat tarawih agar tidak keliru. Karena dari surat At-Takatsur sampai surat Al-Lahab itu jumlahnya 10 rakaat. Kalau sudah selesai dari mulai surat At-Takatsur sampai surat Al-Lahab kita baca ada, berarti sholat tarawih sudah genap sempurna mencapai 20 rakaat. Kemudian dikukuhkan lagi agar sampai tidak ada kekeliruan, itu dengan diantisipasi dengan cara membaca atau menyebutkan nama-nama sahabat. Yang 4 dari mulai setelah tarawih yang kedua sampai tarawih yang kelima. Kemudian yang perlu ditekankan di sini sesuai perkataan saya tadi pada
mukadimah, di mana yang ditekankan sholat tarawih itu adalah sholat tarawihnya mazhab Imam Syafi'i, karena di Indonesia mayoritas umat Islam bermadhab Syafi'i. Cara sholat tarawih dalam mazhab Syafi'i itu diwajibkan 2 rakaat 1 salaman, 2 rakaat 1 salaman. Karena bila melakukan sholat tarawih dengan 4 rakaat sekaligus dengan 1 salaman, menurut mazhab Syafi'i sholat tarawihnya tidak sah. Namun menurut mazhab-mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mereka tidak mewajibkan uluk salam dari setiap 2 rakaat sholat tarawih. Namun mereka hanya mensunatkan. Jadi menurut mereka, menurut mazhab yang 3 ini, bahwa uluk salam pada setiap 2 rakaat itu hukumnya sunat. Bila melakukan sholat tarawih 4 rakaat sekaligus dengan 1 salaman, menurut mereka hukumnya sah saja, namun hukumnya dimakruhkan, hanya makruh. Boleh tapi makruh. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini, apakah boleh sholat tarawih dilaksanakan secara cepat atau secara terburu-buru? Jawabnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Pertama, asal tidak mengganggu atau mengurangi tumakninah dalam sholat pada rukun-rukun yang wajib tumakninah. Seperti ketika ruku harus dengan tumakninahnya, i'tidal harus pula dengan tumakninahnya, kemudian sujud harus pula dengan tumakninahnya, kemudian duduk di antara 2 sujud harus dengan tumakninahnya. Apabila saking cepatnya melaksanakan sholat tarawih sampai meninggalkan tumakninah di dalam rukun-rukun sholatnya wajib tumakninah, maka sholatnya batal. Kemudian yang kedua, boleh-boleh saja melakukan sholat tarawih dengan cepat, bahkan dengan bacaan yang dipercepat, asalkan tetap terbawa tajwid dan makharijul hurufnya. Kalau memang karena kecepatan itu sampai terjadi mengurangi daripada huruf-huruf surat Al-Fatihah, atau terjadi kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah yang berakibat akan merubah kepada artinya kalimat di dalam surat Al-Fatihah, maka la tasihu qiraatuhu wala sholatuhu, maka tidak sah bacaan surat Fatihahnya dan juga tidak sah sholatnya. Jadi boleh-boleh saja sholat tarawih itu dipercepat asalkan tidak meninggalkan tumakninah pada rukun-rukun yang wajib tumakninah. Kemudian yang kedua, tidak sampai mengurangi atau melakukan kesalahan dalam ucapan kalimat-kalimat pada surat Al-Fatihah sehingga dapat merubah arti daripada kalimat tersebut yang terdapat pada surat Al-Fatihah. Tetapi yang dianjurkan sebenarnya memanjangkan berdiri dalam bacaan. Di sini saya akan membacakan referensi dari kitab Al-Qaribi juz 1 halaman 265 karangan cetakan Silkah Nur Asia. Yukhadu minat ta'lili al-madhkuru annahu yanbaghi tulul qiyami bil qiraati ma'al huduri wal khusyu'i.
Jadi dianjurkan supaya memperpanjang berdiri dengan bacaan agar dapat menghadirkan dan menghusukan hati ketika sholat. Khilafan lima ya'taduhu katsiruna fi zamanina, berbeda dengan apa yang telah dibiasakan oleh kebanyakan orang pada zaman-zaman sekarang. Min tahfifiha wa yatafakharuna bidzalika. Mereka melakukan sholat tarawih dengan cepat dan mereka bangga kalau mereka bisa melakukan sholat tarawih dengan cepat. Qala Qutbul Irsyad Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad bin Nasaihi wal yahdar minat tahfifi al-mufrid. Ini harus dihindari sholat tarawih yang terlalu cepat, super cepat. Alladzi ya'taduhu katsirun minal juhalati, yang sudah dibiasakan oleh orang-orang bodoh fi sholatihim lit tarawih, pada sholat tarawihnya. Hatta rubama yaqauna bisababihi fil ikhlali bisatin minal wajibati, sehingga kemungkinan saja terkadang terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal akibat terlalu cepatnya di dalam melaksanakan sholat tarawih atau cepatnya dalam bacaan sholat tarawih, terutama sholat Fatihah yang merupakan rukun qauli dalam sholat. Karena cepatnya sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam sholat. Mislu tarkit tumaninati fil ruku'i, seperti meninggalkan tumanina, tenang dalam ruku, wasujud, juga meninggalkan tumanina dalam sujud. Wa tarki qiraatil Fatihati ala wajhil ladzi la budda minhu bisabil ajalati fayasiru ahadu indallahi lahu wa sholat fafaza bisawabi. Ini akan meninggalkan bacaan Fatihah atau terjadi meninggalkan salah satu kalimat di dalam surat Fatihah karena saking terlalu cepat membacanya. Nah, sehingga dari sholatnya itu tidak mendapatkan apa-apa. Dia melakukan sholat tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada sholatnya. Ini akibat melakukan sholat tarawih dengan cara yang terlalu cepat, baik di dalam bacaannya atau melakukan rukun-rukun sholatnya, sehingga ada tumanina yang ditinggalkan pada rukun-rukun dan wajib tumanina. Jadi buat apa sih kita melaksanakan sholat tarawih kalau memang terlalu cepat? Karena itu adalah godaan daripada setan. Al-ajalatu minas syaiton. Terburu-buru itu adalah merupakan godaan setan. Kecapek-capek kita melaksanakan sholat tarawih, tapi kita tidak mendapatkan pahala daripada sholat tarawih. Ya menurut saya daripada sholat tarawihnya gegabah, lebih baik tidur saja. Karena bila kita melakukan sholat tarawih dengan gegabah, karena dengan terlalu cepat, itu kan malah tergolong talaqul bil ibadah, membuat permainan atau mempermainkan ibadah. Lebih tidur saja, karena memang sholat tarawih tidak wajib tarawih itu. Kemudian mengenai bilangan sholat tarawih atau jumlah bilangan rakaat sholat tarawih, ini yang terakhir sekali yang akan saya jelaskan mengenai jumlah bilangan sholat tarawih. Karena memang di luar Ahlussunnah wal Jamaah mereka memahami hadis secara tekstualnya saja, tidak dipahami secara kontekstualnya saja. Karena memang di dalam beberapa riwayat dalam hadis seperti dalam kitab Al-Muwatta, sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat,
uh, ada juga yang 11 rakaat. Ini semuanya akan saya jelaskan. Sholat tarawih dengan berjamaah dan 20 rakaat itu mulai ditetapkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman dahulu umat Islam melaksanakan tarawih itu sendiri-sendiri, ada juga yang berkelompok-kelompok berjamaah dengan berbagai jamaah di masjid, di satu masjid. Nah, maka oleh Umar bin Khattab disatukan, digagas agar atau dipelopori agar sholat tarawih di dalam satu masjid itu hendaknya disatukan menjadi satu jamaah. Yang tadinya ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah berbagi jamaah berkelompok, maka disatukan. Maka Sayyidina Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab, orang yang paling mahir atau paling fasih baca Al-Qur'annya kala itu, untuk mengimami jamaah sholat tarawih laki-laki. Kemudian Tamim Ad-Dari diperintahkan untuk mengimami jamaah sholat tarawih perempuan, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta dan Tanbihul Hawaliknya karangan Imam Malik. Ini kitab hadis yang paling pertama muncul itu adalah ini Al-Muwatta karangan Imam Malik. Hal lagi yang meriwayatkan bahwa yang mengimami jamaah sholat tarawih itu adalah Sulaiman bin Abi Hasamah. Lalu kan muncul pertanyaan, mana yang benar? Seperti di dalam kitab Hasyi Al-Bazuri bahwa yang mengimami jamaah tarawih itu untuk jamaah perempuan itu Sulaiman bin Abi Hasamah. Mana yang benar? Menurut saya semuanya benar, karena mungkin mereka mengimami jamaah sholat tarawih perempuan secara bergantian. Kadang-kadang mungkin diimami oleh Sulaiman bin Abi Hasamah, kemudian kadang-kadang mungkin jamaah tarawih itu perempuan itu diimami oleh Tamim Ad-Dari. Baik, di sini saya akan bacakan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kitab yang disusun oleh Syekh Ali Maksum. Syekh Ali Maksum yang pernah menjadi Rais Suriah Nahdlatul Ulama, pengasuh pondok pesantren Prapia ke Jakarta. Beliau meninggalkan satu karya risalah menukil dari berbagai kitab. Baik, akan saya bacakan. Rawa As-Saykhani, menceritakan As-Saykhani. Ini As-Saykhani, kalau As-Saykhani dalam hadis itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pada pula kalau udah As-Saykhani ini apa namanya? Kalau kata Santi Sahih Murakam. Sahih Murakam. Karena Sahih Muslim saja sudah sahih, dan apalagi Sahih Bukhari. Karena hadis-hadis Sahih Bukhari itu hadis-hadis yang paling dijamin kesahihannya, yang paling super kesahihannya. Bahkan sumber yang paling baik, paling patut dijadikan dalil setelah Al-Quran itu adalah hadis Imam Bukhari. Rawasiyahuni annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail. Kanjeng Nabi pernah keluar dari tengah malam, pada tengah malam. Layaliya min Ramadhana, pada beberapa malam di bulan Ramadan. Wa hiya salatun mutafarriqatun.
3 malam yang berbeda-beda. Lailatul Tsalis pada malam tanggal 23, kemudian wal Khamis pada tanggal 25, kemudian wasyabi wa isrin pada tanggal 27 Ramadan. Wa sholat fil masjidi wa sholat nasu bi sholatihi. Kanjeng Nabi sholat di masjid kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Para sahabatnya mengikuti sholat berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Fiha wa kana yusolli bihim sama narokaatin. Ketika itu Kanjeng Nabi melakukan sholat bersama sahabat secara berjamaah sebanyak 7 rakaat. Mungkin dari sini banyak di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang melakukan sholat 8 rakaat atau 12 rakaat atau 11 rakaat, karena mereka memahami hadis secara tekstualnya saja, dan karena mereka hanya mengandalkan Al-Quran dan hadis saja, tidak menggunakan pendekatan metodologi pemahaman para ulama mujtahidin. Tidak memakai ijma para sahabat, juga tidak memakai kias atau analogi hasil ijtihadnya ulama mujtahidin. Bi arba'i taslimatin, dengan 4 salaman, 8 rakaat dengan 4 salaman. 2 rakaat 1 salaman, 2 rakaat 1 salaman. Kama saya wa yukammilunaha baqiha fi buyutihim. Tapi untuk Ahlussunnah wal Jamaah argumentasinya tidak berhenti di situ saja. Ternyata masih ada riwayat lain bahwa setelah Kanjeng Nabi meninggalkan sholat jamaah beserta sahabatnya, ternyata Kanjeng Nabi masih menyempurnakan lagi sholatnya di rumahnya. Nah ini yang tidak mereka baca. Hatta tatima isrina rakaatan, sehingga Kanjeng Nabi menyempurnakan sholat tarawih itu sampai 20 rakaat di rumahnya. Nah ini argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah mengenai jumlah bilangan rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat. Fakana yusma'u lahum ajizun ka ajizin nahli. Nah, para sahabat pun mendapatkan isyarah di mana mereka mendengarkan suara gemuruh tawon. Dari sini mereka dapat memahami pertanda bahwa Kanjeng Nabi masih meneruskan sholatnya di rumah. Maka para sahabat pun mengikuti meneruskan sholat tarawih di rumahnya sampai 20 rakaat. Wa min hadza yatabayanu, dari keterangan hadis ini menjadi jelas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sanna lahum at-tarawih, bahwa Kanjeng Nabi memberikan contoh sholat tarawih kepada mereka secara berjamaah. Walaupun pada masa itu Kanjeng Nabi tidak melakukan sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Nah, itu diantaranya hujjah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai jumlah bilangan sholat tarawih 20 rakaat. Ada lagi sholat tarawih 11 rakaat dari hadis yang dijadikan dasar sebagai argumentasi oleh mereka. Ini saya bacakan hadisnya. Hadatsana Ismailu qala hadatsani Maliku an Sa'id al-Maqburi an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi pada bulan Ramadan. Faqalat, maka Aisyah menjawab, makana yazidu fi Ramadana wala fi ghairiha ala ihda asyarata rakaatan. Nah ini
Kanjeng Nabi tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi. Baik di bulan Ramadan, Kanjeng Nabi tidak pernah menambah sholatnya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, melakukan sholat sebanyak 11 rakaat. Ini kan yang perlu kita pahami itu, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau ini dijadikan dasar bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat, apakah Kanjeng Nabi, apakah ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Kan tidak ada. Karena yang tidak pernah Kanjeng Nabi tinggalkan di sepanjang hidupnya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, melakukan sholat witir sebanyak 11 rakaat. Di mana sholat witir itu minimal 1 rakaat dan maksimal paling banyak 11 rakaat. Jadi hadis ini penekanannya bukan sholat tarawih, tetapi sholat witir. Itu inilah salah satu hadis yang mereka jadikan dasar bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat. Padahal konotasinya di sini adalah sholat witir. Karena kata-katanya dari cermati makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, Kanjeng Nabi melakukan sholat sunat sebanyak 11 rakaat. Kalau ini dipahami sebagai dasar sholat tarawih 11 rakaat, nah apakah ada sholat tarawih di luar di luar bulan Ramadan? Ini kan tidak mungkin. Secara logika sangat irasional, tidak dapat dicerna oleh akal. Kalau hadis ini dijadikan acuan sebagai dasar sholat tarawih 11 rakaat. Nah kemudian ada lagi sebagai dalam Al-Muwatta, memang Maliki ini sholat tarawih. Nah ini Al-Muwatta ada juga yang 8 rakaat. An Malik an Dawud bin Al-Husaini anna usami'a al-A'raja yaqulu ma adraktu an-nasa illa wa hum anuna al-kafarata fi Ramadana qala wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarati fi 8 raka'atin fa idza qama biha isnatai asyrata raka'atan. Ada kalanya 8 rakaat, ada kalanya 12 rakaat. Ro'an nasu annahu qad khaffafa. Menurut keyakinan masyarakat bahwa sholat ini adalah sholat yang dipercepat atau sholat yang diringankan atau sholat yang diringkas. Nah, ini kemudian hujah yang kedua, di samping sudah dipaparkan tadi bahwa ini dalam sebagian riwayat bahwa setelah selesai berjamaah, Kanjeng Nabi masih akan meneruskan atau menyempurnakan sholat tarawihnya di rumahnya sehingga mencapai 20 rakaat. Kenapa Kanjeng Nabi meneruskan sholat tarawih di rumahnya? Karena tadi Kanjeng Nabi khawatir bila sholat tarawih ini dipardukan atau diwajibkan kepada umatnya, padahal umatnya tidak akan mampu mengemban beban kewajiban sholat tarawih. Kemudian argumentasi yang kedua yang pernah saya baca dalam kitab Kasbut Tabari fi Bayani Sholat Tarawih yang ditulis oleh Syekh Bapalbo Senori, Kendal, Jawa Tengah. Dari beberapa riwayat hadis yang berbeda-beda atau yang menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat tarawih yang berbeda-beda, terjadi ta'arud, terjadi pertentangan. Jadi hadis itu bertentangan. Oleh karena bertentangan, maka ini tidak bisa dijadikan argumentasi, tidak bisa dijadikan hujah di dalam jumlah bilangan sholat tarawih. Fawajabal udulu ila dalil al-qati wa huwa ijma. Maka harus pindah dalilnya kepada
dalil yang qati, yaitu ijma, kesepakatan para sahabat yang ditetapkan pada atau yang ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab, di mana sholat tarawih ditetapkan bilangannya 20 rakaat. Ini. Jadi orang-orang yang melakukan sholat tarawih kurang dari 20 rakaat, bisa saja 11 rakaat atau 8 rakaat atau 12 rakaat, itu khariqun lil ijma, menentang kepada kesepakatan sahabat. Maka bila melakukan sholat tarawih kurang dari 20 rakaat, maka amaliyah sholat tarawihnya itu sudah keluar dari sudah keluar dari madhab ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu jangan sampai kita terkecoh, tertipu, terpengaruh oleh opini-opini mereka di luar ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya dari saya cukup sekian, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua dengan adanya dasar-dasar dan hujah-hujah argumentasi yang sudah saya paparkan, dapat menambah kemantapan kita di dalam melaksanakan sholat tarawih, bahkan di dalam menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, sehingga kita semua dapat meraih pahala-pahala, keistimewaan daripada sholat tarawih, karena kita sudah bisa mampu melakukan sholat tarawih dengan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tidak keluar dari aturan Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga terutama tidak keluar dari aturan-aturan mazhab Imam Syafi'i. Cukup bisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.